Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11 SMA Frater Don Bosco. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang sifat-sifat gereja. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang sifat gereja yang satu dan kudus, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat gereja yang Katolik dan Apostolik. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani Katolikos yang berarti menyeluruh, seluruh dunia atau universal. Gereja yang bersifat Katolik berarti gereja yang terbuka untuk semua orang. Lalu kata apostolik berasal dari kata bahasa Yunani apostolos yang berarti rasul. Gereja yang bersifat apostolik berarti gereja yang keseluruhan ajarannya tentang Yesus Kristus hanya berasal dari para rasul. Jadi kita sebagai gereja Kristiani atau gereja Katolik di sini, semua ajaran kita adalah warisan para rasul. Tidak ada dari sumber-sumber lain, tetapi hanya berasal dari para rasul. Sekarang kita mulai melihat gereja yang bersifat apostolik. Arti dan pemahaman tentang gereja yang bersifat apostolik. Satu, gereja pertama kita lihat dulu arti dan pemahaman gereja yang bersifat Katolik. Pemahaman pertama, gereja dapat hidup di tengah segala bangsa dan beroleh warganya dari semua bangsa. Gereja sebagai sakramen Roh Kudus mempunyai pengaruh dan daya pengudus yang tidak terbatas pada anggota gereja saja, melainkan juga terarah kepada seluruh dunia. Artinya bahwa gereja yang hidup di tengah segala bangsa, jadi terbuka untuk segala bangsa apapun boleh bergabung di dalamnya. Dan bukan hanya untuk gereja Katolik sendiri, tetapi terbuka untuk seluruh dunia. Artinya keselamatan dibawakan oleh Yesus Kristus ini bersifat Katolik, artinya bersifat terbuka dan untuk semuanya. Pemahaman yang kedua, ajarannya dapat diwartakan kepada segala bangsa dan segala harta kekayaan bangsa-bangsa dapat ditampung sejauh hal itu baik dan luhur. Gereja terbuka untuk semua kemampuan, kekayaan dan adat istiadat yang luhur tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi semua budaya manapun boleh dengan pemahaman kita di gereja yang disebut dengan inkulturasi. Jadi gereja boleh masuk dalam budaya manapun dan sejauh budaya itu positif untuk perkembangan gereja, maka gereja memakainya. Lalu yang pemahaman yang ketiga, gereja yang bersifat apostolik berarti terbuka bagi gereja. Yang ketiga pemahaman yang ketiga, gereja yang bersifat Katolik. Yang ketiga berarti terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu dan golongan masyarakat tertentu. Jadi dia segala zaman, segala bangsa dan semua golongan masyarakat boleh bergabung di dalamnya. Jadi itu tentang pemahaman gereja yang bersifat Katolik. Lalu mewujudkan kekatolikan kita, bagaimana seperti di penjelasan Bapa tentang gereja yang satu dan kudus, di mana pemahaman Bapa itu bukan instan ya, tetapi harus kita usahakan terus-menerus. Maka kita harus mewujudkan kekatolikan kita dengan apa? Dengan pertama bersikap terbuka menghormati budaya adat istiadat bangsa manapun. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung untuk gereja Katolik. Lalu kedua, bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia ini. Jadi semua pihak yang baik, yang positif, gereja wajib bekerja sama. Ketiga, selalu berusaha untuk memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik untuk manusia. Jadi sama seperti lembaga lain, seperti negara, selalu mengusahakan untuk menjadikan dunia menjadi lebih baik. Lalu perwujudan yang keempat, untuk setiap orang Kristiani diharapkan memiliki jiwa besar dan keterlibatan penuh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita dapat memberi kesaksian bahwa Katolik artinya terbuka untuk apa saja, baik siapa saja yang berkehendak baik. Lalu yang kedua adalah gereja yang bersifat apostolik. Pertama, arti dan pemahaman gereja yang bersifat apostolik adalah satu, gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Jadi para rasul di sini merupakan kelanjutan dari ajaran diajarkan oleh Yesus. Artinya apa? Bahwa mereka merupakan pengganti
Setelah Yesus pergi, maka para rasul ini mengajarkan tentang nilai-nilai, tentang Yesus sendiri, mereka teruskan kepada kita. Jadi mereka adalah saksi mata. Dan hanya satu sumber inilah iman kita berasal. Kedua, hubungan historis antara gereja dan para rasul dan gereja sekarang tidak boleh dilihat sebagai semacam estafet ya. Hubungan historis itu jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Jadi bukan hanya sekedar estafet ya, tetapi iman itu bukan hanya sekedar diteruskan, tetapi iman itu dikembangkan. Lalu ketiga, gereja yang apostolik tidak berarti bahwa gereja terpaku pada gereja perdana. Gereja berkembang di bawah pimpinan Roh Kudus tetap berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya. Hidup gereja tidak boleh bersifat rutin tetapi dinamis. Artinya bahwa meskipun kita paham bahwa poin-poin pokok Injil itu berasal dari Yesus, berasal dari para rasul, tetapi bagaimana penafsiran lebih lanjut itu disesuaikan dengan konteks kita zaman sekarang sehingga dia bersifat dinamis, tidak hanya sekedar rutin belaka. Lalu yang terakhir adalah hubungan gereja dengan para rasul. Kita akan lihat pertama, legitimasi fungsi dan kuasa hierarki para rasul. Legitimasi fungsi ya, hubungan gereja para rasul. Hal ini tampak dalam legitimasi fungsi kuasa hierarki dari para rasul. Nah, kita lihat seperti dalam gereja ada hierarki dari diakon, imam, uskup. Mereka semua adalah pengesahan dari kuasa dari para rasul ini. Jadi para rasul mewariskan kekuasaan kepada hierarki kita sekarang. Lalu kemudian ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Nah, kita ingat para rasul di sini mereka menceritakan tentang Yesus lalu kemudian dituliskan. Dan sumber kita hanya ada satu dari mereka, tidak ada sumber yang lain. Lalu ketika ibadah dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Bagaimana kita beribadah sekarang dan kita dengar tentang Yesus yang beribadat pada zamannya juga berasal dari para rasul. Jadi satu-satunya sumber tentang ibadat dan struktur gereja juga berasal dari para rasul ini. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keapostolikan gereja. Bagaimana usaha-usaha kita untuk mewujudkan keapostolikan gereja adalah pertama, setia mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Jadi kita diminta supaya setia untuk mempelajari Injil. Mempelajari itu luas, mungkin pertama-tama adalah rajin dulu membaca kitab suci. Lalu kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Jadi kita tidak melihat bahwa situasi kita terpisah dengan para rasul dulu, tetapi menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita sekarang ini dalam terang iman ajaran para rasul. Dan yang ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Jadi kita semua di lembaga manapun, baik yang Katolik maupun Protestan, kita setia di dalam para pemimpin agama kita. Yang Katolik mungkin dengan hierarkinya, yang Protestan dengan para penatuanya. Di sana kita harus tunduk dan taat kepada mereka, dia sama seperti kita taat kepada para rasul. Dan yang terakhir, kita lihat tentang sifat-sifat gereja yang dituntut zaman ini. Nah, karena gereja tadi dikatakan semua sifat-sifatnya harus bersifat dinamis, maka kita akan melihat bahwa sifat-sifat gereja yang dituntut zaman ini pertama adalah gereja yang merakyat dan mengutamakan yang miskin. Jadi gereja jangan sampai elit, tetapi dia selalu memihak kepada mereka yang miskin dan terlantar seperti gereja perdana. Lalu gereja yang bersifat kenabian, di mana gereja di sini adalah para pemimpin hierarki dan umatnya di sini benar-benar menunjukkan sifat kenabian, selalu membela yang benar. Dan yang ketiga, gereja yang membebaskan. Jangan sampai gereja di sini menjadi lembaga yang membelenggu orang juga, tetapi mestinya gereja di sini membebaskan orang, bukan membelenggu orang. Lalu yang keempat, gereja yang merupakan ragi, di mana gereja di sini menjadi wadah orang mengembangkan kebaikan-kebaikan. Sebagai orang Kristiani, gereja menjadi wadah untuk menembakkan kebajikan Kristiani seperti diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan yang kelima, gereja yang dinamis, artinya gereja yang menjawab tuntutan-tuntutan zaman. Jadi tidak terpaku pada zaman tertentu, tetapi selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian dia tidak ditinggalkan. Dan yang terakhir, gereja yang bersifat karismatis ya. Gereja yang punya karisma, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian selalu melakukan hal yang baik dan benar.
Baik, demikian anak-anak pembahasan kita pada pertemuan ke-6 ini tentang sifat gereja yang Katolik.